Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, asisten pribadi Pak Mustafa Ganteng. Semoga pada pagi hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta terkabul semua hajat-hajat kita. Amin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin, ya robbal alamin. Mimin yakin kamu pasti bisa mengikutinya. Pesan Mimin jangan di skip-skip ya, karena kasihan Pak Mustafa Ganteng buat materi ini dari jam 2 dini hari. Setelah selesai jangan lupa like dan komen hadir di kolom komentar. Karena terkadang ada anak yang aktif pegang HP malah tidak mengerjakan tugas dari Pak Mustafa. Hehehe. Sudah cukup, next cekidot. Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru, hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Mustafa in English lesson chapter 15 about going green and chapter 16 about we need to obey the traffic safety rules. So don't go anywhere, just me anywhere. Okay, alright. Unit 15. Go green. Bab ke-15. Penghijauan. You will learn imperatives green environment. Kamu akan belajar di bab 15 ini, yaitu tentang imperatif. Apa imperatif? Imperatif adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ya, imperatif itu bersifat memerintah atau komando gitu ya. Jadi pengertian imperatif sendiri adalah kalimat perintah begitu, lebih spesifiknya ya. Green environment, lingkungan hijau ya. Hijau itu apa? Biasanya lebih dominan sama di lingkungan kita yang sering dikasih tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan segar ya. Karena tumbuhan hijau itu bisa merefleksikan mata kita ya, yang tadinya penat, pusing ngelihat warna yang lain, tapi dengan melihat yang hijau, insya Allah mata kembali fresh kembali ya. Oke, lanjut. Observe the picture. What can we do to help go green around us? Nah, kalian bisa lihat nih, ada seorang guru dan muridnya ya, melakukan interaksi atau komunikasi. Kata gurunya, what can we do to help go green around us? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu penghijauan di sekitar kita? Terus ada yang menjawab tuh, yang pertama, I throw garbage in its place. Saya membuang sampah pada tempatnya. Nah, bagus nih.
Terus yang perempuan menjawab juga, I plant trees. Saya menanam pohon. Woi, Masya Allah ya. Oke, lanjut. Text 1. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah guru kalian. Nah, ini nggak usah diulangin ya. Kalian cukup baca dan memahami. Dan lagi-lagi Pak Mustafa ingatkan, bilang kembali gitu. Ini kalau di kelas ya, kalian bisa ngikutin, ngulangin gitu maksudnya. Oke, number 1. Look at the picture. Throw garbage in its place. Membuang sampah pada tempatnya. Bisa kalian lihat ya dengan jelas ya. Di gambar nomor 1 itu seorang anak yang sedang membuang sampah di tempat sampah. Ingat ya, buang sampah pada tempatnya, bukan buang sampah dengan tempat-tempatnya, bukan ya. Oke. I'm sorry, just kidding. Oke, lanjut number 2. Ride a bike to school. Naik sebuah sepeda ke sekolah, mengendarai sepeda ke sekolah gitu ya. Nah, itu bisa dilihat ada segerombolan gitu ya, anak-anak sedang naik sepeda ya, tuh dia pakai helm, safety keamanannya itu bagus ya. Oke, number 3. Plant trees. Sebagaimana kita lihat itu ada seorang anak yang sedang menggali ya, menggali tanah dengan skop ya. Untuk apa? Untuk plant trees. Plant trees apa? Itu menanam pohon gitu ya. Oke, next number 4. Recycle cans and bottles. Mendaur ulang kaleng dan botol. Mendaur ulangnya gimana? Nah, itu menjadi kayak sebuah karya ya. Biasanya itu ada di pelajaran SBK atau seni kebudayaan gitu. Nah, itu selalu memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, karena kaleng dan botol itu atau plastik ya, dia susah terurainya gitu ya. Oke, number 5. Turn off lights when you're not using them. Matikan lampu ketika kamu tidak menggunakannya. Nah, jadi irit ya, diajarin irit biar, dan juga selain irit biar nggak terjadi pemanasan global gitu. Kalau terus-terusan nyalain lampu ya bisa meleduk ya. Oh, meleduk apa sih meleduk? Putus gitu ya dalam artian. Oke, next number 6. Recycle waste paper. Recycle waste paper ini dia mendaur ulang kertas bekas. Nah, kertas dia rada mendingan sih ya. Kalau kertas itu bisa terurai kurang lebih 3 hari sampai 7 hari itu sudah lunak kembali, sudah terurai ya, karena dia sifatnya itu tidak bisa lembab atau basah, dia maka akan lunak gitu. Nah, itu adalah salah satu upaya-upaya ya. Upaya apa? Upaya kembali ke bab tadi atau ke judul kita, yaitu Go Green, penghijauan. Penghijauan itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengurangi kendaraan bermotor gitu ya. Makanya itu seorang anak pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Terus yang ketiga menanam pohon. Yang keempat mendaur ulang kaleng dan plastik. Yang kelima mematikan lampu ketika tidak menggunakannya atau sudah siang ya, karena ada gambar mataharinya tuh nongol, ngintip mataharinya. Terus yang keenam yaitu mendaur ulang kertas-kertas bekas gitu. Kertas bekas didaur ulang jadi apa?
dia bisa dicetak kembali atau disusun ulang, yang namanya didaur ulang itu bisa digunakan kembali gitu, berkali-kali gitu. Oke, sekarang next. Oke, masih perihal upaya untuk go green ya, atau penghijauan ya, yang ketujuh ya. Number 7, don't use plastic bags. Jangan menggunakan kantong plastik ya. Nah, itu ada tandanya, jangan gunakan. Number 8, don't litter. Don't litter ini jangan membuang sampah sembarangan. Nah, bisa dilihat tuh di gambar nomor 8 ada seorang perempuan ya yang membuang sampah pisang, sampah lain-lain ya, semua dibuang sembarangan. Oke, next, number 9, don't leave the tap running. Jangan biarkan keran gitu, keran menyala. Nah, itu ada keran tuh ya, sampai luber airnya, jangan. Terus next, number 10, don't cut down trees. Jangan menebang pohon sembarangan ya, walaupun gak sembarangan, pokoknya intinya jangan menebang pohon gitu. Nah, menebang pohonnya apa? Maksudnya jangan menebang pohon sembarangan, karena bisa jadi hutannya jadi gundul. Nah, mengakibatkan apa? Tidak ada daya serap. Nah, tidak ada daya serap yang akhirnya apa? Berakibatnya nanti banjir. Oke. Let's study. We use positive imperatives to tell someone to do something. Example, ride a bike to school, throw garbage it is in its place. We use negative imperatives to tell someone not to do something. Example, don't use plastic bags, don't litter. Jadi kita akan yang tadi udah dipelajarin ya, maksudnya yang tadi udah dibaca itu dibagi, ada kalimat perintah positif yang digunakan untuk mengatakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, itu ada terbagi dua kalimat imperatif ini, kalimat perintah positif sama kalimat perintah negatif. Apa kalimat perintah positif? Nah, kita lihat dari yang positif itu sebelumnya, yaitu ciri-cirinya tidak ada not-nya. Nah, itu positif. Nah, lalu negatif apa? Kebalikan dari positif. Negatif itu yang ada not-nya. Nah, kalian bisa melihat tuh not atau don't ya, atau yang menyatakan tidak gitu ya. Gitu ya, tidak ya. Nah, ini karena don't itu disingkat ya, do not. Nah, jadi don't. Nah, itu tetap ada not-nya ya. Maksudnya ciri-cirinya yaitu spesifiknya tadi positif tidak ada not dan negatif ada not-nya. Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, di 115 ini kan sampai situ ya, halaman 10. Terus di halaman 116 di teks 2 kalian bisa match the pictures with the correct imperatives. Nah, kalian bisa mencocokkan gambar perintah yang benar gitu, sesuai gambar. Misalkan ada gambar orang lagi megang kantong plastik, apa kalimatnya? Nah, itu bisa dilihat di halaman sebelumnya ya. Oke, next. Oke, di halaman 117 dan 118 di teks 3, teks 4 dan teks 5, nah, kalian nanti bisa mengerjakannya ya. Nah, itu, dan ini tugas kalian, yaitu Mustafa menugaskan di teks 3 ini kalian membaca terus sudah gitu mengartikan ya
belajar menggunakan keterampilan dari kamus ya, biar terbiasa ya. Nah, itu menambah kosakata kalian. Oke. Itu hanya keterangan-keterangan dari pelajaran sebelumnya ya. Oke. Kita next. Unit 16. We need to obey the traffic safety rules. Kita harus mematuhi peraturan keselamatan lalu lintas. Traffic safety itu peraturan lalu lintas ya. Oke. We will learn the use of need, verb need, traffic safety. Kamu akan mempelajari penggunaan dari kata need ya. Kata need. Need itu apa? Terus yang kedua yaitu verb need, kata kerja dari need ya. Jadi perlu diketahui juga kalau secara umum arti need di sini ya dapat kita pahami dalam dua pola sebenarnya gitu. Dua pola kelas kata gitu ya, karena terbagi dua. Need ini bisa digunakan sebagai kata kerja, verb, atau kata benda atau noun ya. Nah, ini bisa dua tempat. Nah, tapi karena di sini kita perintahnya itu verb need, berarti yang kita gunakan kata kerja. Dia yang digunakan kata kerja ya, bukan kata bendanya. Dalam kategori kata kerja ya. Nah, di penggunaan pada verb ini, penggunaan need di verb need, dia bisa diartikan yang pertama butuh need, gitu. Yang kedua yaitu perlu, terus bisa diartikan harus, terus bisa diartikan membutuhkan, bisa diartikan memerlukan, dan bisa diartikan susah juga. Jadi tergantung dari kondisi atau pada posisi kalimatnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi kalian yang tadi Pak Mustafa sebutin, kalian bisa menggunakan mengartikannya butuh, perlu, harus, membutuhkan, memerlukan, atau susah gitu ya. Nah, bisa tuh. Nah, seandainya gini satu kalimat. I need study. Aku perlu belajar. Atau aku butuh belajar. Nah, bisa tuh diartikan. Disesuaikan saja ya. Dari apa? Dari kalimatnya ya. Oke. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya yaitu observe the picture. Perhatikan gambar ya. Ini ada seorang polisi yang sedang berada di zebra cross ya. Di zebra cross, jembatan penyeberangan. Terus ada seorang anak, dia berkata, "We need to be careful." Kami harus hati-hati. Yes, we need to look both ways before crossing the street. Artinya kita harus melihat kedua arah sebelum menyeberang jalan gitu ya. Nah, pada kalimat ini di need-nya Pak Mustafa mengartikan harus ya, harus saja gitu. Dan kalian bisa mengartikan yang tadi Pak Mustafa sebutin, bisa ya. Oke. Jadi seorang anak itu dia ada seorang anak satu, dia bilang kita harus hati-hati atau kita perlu hati-hati. Terus seorang anak itu jawab, iya, kita harus melihat kedua arah gitu ya. Dua arahnya apa? Kedua arah kanan kiri gitu ya. Jadi bisa dibilang ini jalan itu berarti dua arah. Dua arah apa? Nah, ada dari arah kanan, dari arah kiri. Jadi melihat kiri kanan ya. Oke. Okay, next. Text 1. Listen to and repeat after your teacher.
Number 1, I need to wear a helmet, elbow protector, and knee protector when I ride a bicycle. Oke, artinya saya harus memakai helm, pelindung siku, elbow protector itu pelindung siku, and knee protector, pelindung lutut, when I ride a bicycle, saat mengendarai sepedanya. Nah, itu bisa lihat gambarnya, seorang anak yang sangat menjaga keselamatannya. Oke. Next, number 2, my father needs to wear a helmet and jacket when he rides a motorcycle. Bapak saya harus menggunakan helm dan jaket ketika dia hendak mengendarai sepeda motor. Nah, tuh bapaknya pakai helm sama jaket ya. Biar apa? Kalau jaket biar nggak masuk angin, helm biar ketika terjadi sesuatu kecelakaan bagian kepala itu terlindungi ya. Oke. Selanjutnya, next, number 3, you need to stop on the pavement before you cross the road. Artinya kamu harus berhenti di trotoar gitu. Pavement itu trotoar ya. Trotoar sebelum kamu menyeberang jalan. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau menyeberang sebelum kita tengok kedua arah ya. Nah, itu harus berhenti dulu gitu. Jangan langsung jalan aja ya. Oke, next, number 4, we need to look left and right before we cross the road. Kita harus melihat ke kiri dan ke kanan sebelum kita menyeberang jalan. Nah, nengok ke kiri dulu, terus ke kanan dulu gitu ya. Atau boleh ke kanan dulu, ke kiri dulu, asal nengok ya gitu. Cuman satu yang kalau mau nyebrang nggak nengok ayam, karena dia punya dua arah, jadi nggak usah pakai nengok kanan kiri ya. Oke, next, number 5, he needs to listen for traffic before he crosses the road. Dia harus mendengarkan traffic ya. Traffic itu lalu lintas ya. Lalu lintas apa tuh maksudnya? Lampu lalu lintas gitu ya. Atau mendengarkan mendengarkan lampu lalu lintas gitu ya, yang biasa bunyi ya. Tapi di sini karena bunyi gitu, mungkin di luar negeri itu bunyi kali ya. Lampu lalu lintasnya ya, tring tring, jalan. Nah, begitu mungkin ya. Oke, di sini jadi artinya dia harus mendengarkan lampu lalu lintas sebelum menyeberang jalan. Oke, number 6, she needs to walk when she crosses the road. Dia harus berjalan ketika dia hendak menyeberang. Nah, maksudnya jalan apa? Jalan biasa. Jangan walaupun udah berhenti lari. Nah, khawatir ya. Ketika dia lagi buru-buru atau langsung nyebrang aja, tiba-tiba ada motor yang menyerobot. Kan biasanya ada yang nggak taat lalu lintas ya, langsung nyebrang. Nah, dia nggak tahu ternyata ada seorang anak. Naudzubillah summa naudzubillah ya, semoga nggak terjadi sama kita ini. Tapi intinya keselamatannya begitu ya. Jadi pelan-pelan sambil nengok kanan kiri tadi, terus kita jalan. Oh, ini udah aman nih, jalan, baru nyebrang jalan. Oke, gitu. Itu ketika nggak ada
orang atau polisi atau orang tua yang di seberang jalan ya gitu, karena kalian harus berhati-hati kalau sendiri. Oke, next. Let's study. To express necessity, we use the verb need or need with this pattern. Untuk menggunakan kebutuhan, menggunakan kata kerja need atau need dengan pola di bawah ini ya, pola ini ya gitu. Nah, itu ada polanya. Subject plus need or need plus to infinitive plus object or adverb ya. Nah, itu apa rumusnya ya atau polanya. Nah, ini harus diingat nih polanya. Jadi kalian nanti ketika ada soal harus ingat nih, oh apa nih need-nya, ada need, dia pakai apa, need atau need tambah s. Nah kan kalau Pak Mustafa bilang kalau di dalam simple present itu yang ditambahin need itu ketika subjeknya atau kata gantinya itu she, he, it. Nah itu ditambah s gitu ya, selebihnya nggak ditambah. Nah itu harus diperhatikan, jangan sampai salah. Oke. Nah itu kalian bisa baca sendiri nanti. Example, subject, verb to infinitive, terus object. Nah itu ada semuanya, ada I need to wear a helmet. Nah gitu. Nah, itu jadi kalau kalian bikin kalimat harus menggunakan itu, menggunakan subjek apa. Nah subjek pola seperti itu ya. Oke. Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, oh iya, Pak Mustafa lupa. Pak Mustafa ngejelasin ini ya tentang infinitif ya. Nah, infinitif ini kata dasar ya, kata dasar dari suatu kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris ini kan kita lagi berbicara tentang infinitif. Biasanya dia merujuk ke present infinitif yang paling umumnya ya. Kalau sebenarnya sih kalau penggunaan infinitif, kalau lebih dalamnya nanti kalian di jenjang SMP atau SMK kalian bisa menemui dia infinitif ini pada 4 bentuk ya. Dari infinitif yaitu perfect infinitive, perfect continuous infinitive, continuous infinitive, dan passive infinitive. Nah tapi kalau kita ini karena tadi ada penggunaan s-nya sini, nah itu dia kita masih dasar ya karena ST ya, berarti kita menggunakannya ya present infinitive ya. Oke. Nah dia di present infinitive itu sebenarnya juga ada dua bentuk ya, to infinitive, to plus kata dasar, sama zero infinitive kata dasar aja ya. Nah begitu dia, jadi ada tambahan to. Nah gitu. Nah fungsi to infinitive yang di pola itu juga digunakan dalam banyak pola kalimat ya, tapi seringkali menyatakan tujuan dari suatu, nah atau pendapat seseorang tentang sesuatu gitu ya. Gitu seperti yang tadi to wear. Nah itu menggunakan gitu ya. Menggunakan apa itu? Menggunakan apa? A helmet. Nah, a helmet ya. Itu helm, menggunakan sebuah helm gitu ya. Jadi intinya infinity itu mengikuti kata benda atau kata gantinya ya. Nah, gitu. Yang tadi udah diiniin yang ada di pola ya. Semoga insya Allah kalian bisa memahaminya ya. Cuman ikuti pola yang tadi ya. Oke, baik. Kalau Mustafa rasa kalian insya Allah bisa memahaminya ya. Oke, simpelnya pokoknya ikuti polanya saja gitu. Polanya, oh ini penggunaannya gitu. Ketika
ketika subjeknya he, berarti dia penggunaan need-nya ditambah s. Jadi she needs. Nah, gitu. Oke. Nah, simple aja ya. Tadi hanya pengetahuan dasar aja yang Pak Musa kasih tahu, pemaparan dia ada terbagi 4 gitu. Itu nggak usah dipikirin. Yang perlu dipikirin ngikutin pola yang ada aja gitu. Oke. Text 5. Write necessities based on the science and the clues. Number 1 is an example. Kita lihat. Nah, itu dari gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6 ya, Pak. Itu tanda rambu-rambu lalu lintas ya. Oke. Dan tadi yang di atas itu tuliskan kebutuhan berdasarkan tanda dan petunjuknya ya. Nah, maksudnya nomor 2 kebutuhannya buat apa gitu, 3 buat apa. Nah, itu kita bahas satu-satu ya. Oke. Number 1. Slow down, traffic light is ahead. Artinya memperlambat lampu lalu lintas di depan. Nah, itu tanda rambu lalu lintasnya yang merah, kuning, hijau ya. Nah, gitu. Itu apa artinya? Untuk memperlambat lampu lalu lintas di depan, begitu ya. Oke, next. Number 2. Turn off cell phones. This is a school zone. Matikan handphone. Ini sebuah area sekolah gitu ya. Di area sekolah ini pasti ada tanda begini, turn off cell phones in school zone. Nah, ini dia kita disuruh matikan handphone di sekitar sekolah ya. Nah, tapi sebenarnya pemerintah tidak membolehkan, apalagi anak SD ya, bawa handphone ya. Takut ada kehilangan, repot nanti, yang tanggung jawab siapa gitu. Oke, next. Be aware and stop, pedestrians crossing is ahead. Artinya, waspadalah dan hentikan penyeberangan pejalan kaki di depan. Nah, jadi kita disuruh waspada ya terhadap pejalan kaki yang hendak menyeberang, hati-hati gitu. Mungkin lebih pastinya gitu ya, jalur besar gitu ya, jalan besar, dan itu harus hati-hati ya. Dan kalau bisa di situ makanya ditulis waspadalah dan hentikan. Jadi ya dilarang nyebrang juga lah, itu bahaya ya. Oke, lanjut, next. Number 4. Slow down and be careful, slippery when wet. Artinya memperlambat dan berhati-hati, licin saat basah gitu. Maksudnya jalannya licin ketika basah ya. Nah, makanya itu ada peringatan begitu. Oke, next. Number 5. Wait for the bus. Their school bus stop in ahead. Artinya tunggu bus di sana, halte bus sekolah ada di depan. Maksudnya tunggulah bus sekolah di halte bus, di depan ada halte bus gitu ya. Nah, gitu. Oke. Next, number 6. Slow down and be careful, construction works are ahead. Artinya perlambat dan hati-hati, di depan ada pekerjaan konstruksi gitu ya, konstruksi. Nah, kita jadi suruh memperlambat yang tadi di atas, dari atas itu slow down. Maksudnya perlambat laju apa? Laju atau jalan kalian. Untuk
apa? Nah, lihat peringatan dari simbol-simbol tanda rambu-rambu di jalan ya. Nah itu kita lihat yang nomor 1 berarti we need to slow down, a traffic light is ahead. Nah, gitu. Jadi kita menggunakan dari kebutuhan ya, penggunaan dari need tadi ya, sesuai pola ya. Nah di sini tinggal diikutin aja, tinggal ditambahin to aja ya, karena sebagaimana tadi udah dijelasin infinitif ya. Nah itu ditambah to infinitive. Nah infinitifnya di sini apa? Slow down. Oke, jadi we need to slow down. A traffic light is ahead. Nah gitu ya. Oke, Bapak rasa paham ya, dan bisa dipahami ya. Oke, dan selanjutnya nanti kalian bisa baca sendiri di teks 6 ini percakapan sebuah anak-anak ya. Nah itu bisa baca dan sesuai yang tadi sama ya, rambu-rambu juga. Dan mungkin cukup pelajaran kita bahasa Inggris finish ya, selesai. Dan bab terakhir ini, bab ke-16. Dan juga Pak Mustafa menghimbau kepada kalian pada kali ini, yang tadi walaupun Pak Mustafa bilang nanti ini dikerjakan dan atau ini dibaca dan diartikan, nah itu tugasnya itu jangan dikerjain dulu gitu. Nah untuk hari ini karena mungkin banyak ya pelajarannya, Pak Mustafa nggak ngasih tugas bahasa Inggris atau tidak menyuruh kalian itu mengerjakan tugas-tugas tadi yang harus dikerjakan ya. Enggak, Pak Mustafa cuman pengen kalian memahami materi aja untuk hari ini. Dan masalah nanti tugasnya buat melengkapinya nanti ada waktunya gitu ya. Oke, jangan dikerjain semua atau jangan dikerjain dulu, dikerjain nanti setelah Pak Mustafa perintahkan kerjakan soal halaman ini. Nah gitu. Oke, biar kalian tidak terlalu berat ya nak ya. Soalnya kan di pelajaran yang lain itu butuh waktu pemahaman juga ya, seperti tematik atau pelajaran olahraga dan sebagainya gitu ya. Nah itu masing-masing ada pos-posnya ya. Semoga Pak Mustafa mempermudah kalian untuk tidak mengerjakan soal bahasa Inggris ini dulu ya, yang tugas-tugasnya ya. Jadi dari tugas 15 sampai 16 jangan dikerjain dulu. Oke. Oke, karena udah selesai, semoga kalian bisa memahaminya dan semoga Allah juga mengembalikan ilmu kita pada saat kita membutuhkannya. Oke, akhir kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Done. Thank you for watching this video. Hope all of you can understand.